Kami di sini masih di tempat yang sama, di pelataran Alas Purwo, tepatnya di Dusun Kutorejo, Desa Kalipait, Kecamatan Tegal Grimo, Kabupaten Banyuwangi. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang masuk kami terima tentang kenapa ajaran budi pekerti, ajaran Jawa ini justru menjadi ajaran minoritas di telatahnya sendiri. Jadi ajaran budi pekerti Jawi justru menjadi ajaran minoritas di Nusantara ini. Oke, sejenak saya mau menyampaikan menurut pribadi saya bahwa ajaran budi itu tidak seperti agama-agama yang berkembang di negeri ini. Justru ajaran budi itu adalah wadah dari semua agama yang berkembang di Nusantara. Kenapa dikatakan sebagai wadah? Tidak ada agama di Nusantara ini yang berkembang tanpa ajaran budi. Jadi semua agama ini bisa berkembang ya karena dibudidayakan, diberdayakan. Ajaran budi atau penganut ajaran budi ini selalu turut memberdayakan semua ajaran. Sekali lagi saya sampaikan, apa jadinya jika agama yang masuk di Nusantara ini tidak diberdayakan? Tentu juga tidak akan berkembang. Buktinya semua ajaran bisa masuk, bisa berkembang ya karena diberdayakan atau dibudayakan. Itulah ajaran budi. Ajaran budi tidak sama dengan agama-agama yang disahkan di Republik ini. Tetapi walaupun bukan bagian dari ajaran yang disahkan waktu itu, justru ajaran budi ini yang bisa mengembangkan, turut mengembangkan, mengemas, mempersatukan semua ajaran yang sudah masuk di negara ini. Lalu identik kalau kita mendengar tentang ajaran budi pekerti Jawi, ajaran Kapitayan, ajaran penghayat. Bagaimana sih ajaran penghayat itu? Jadi seseorang itu kalau sudah mempelajari atau menganut ajaran penghayat, ini tidak sebatas menghayati ajaran yang dianutnya, tetapi selalu bisa menghayati ajaran yang lain. Satu contoh tentang arti hayat itu sendiri. Ilmu hayat adalah sama dengan ilmu hidup. Jadi enggak kaku, luwes, selalu menghayati apapun. Minimal sebelum menghayati sesuatu yang di luar sana, menghayati agama-agama yang menyebar di bangsa ini, minimal menggunakan hayatnya untuk menghayati pikiran, perasaan, kesadaran. Ini cukup dijadikan bekal untuk menghayati semua ajaran yang sudah menyebar di bangsa ini. Jadi seorang penghayat setiap perilakunya harus mencerminkan etika yang positif,
Karena kalau seorang penghayat justru masih terjebak pada minimnya etika moral, tidak mencerminkan pribadi yang berpenghayat itu bukan pelaku penghayat, itu bukan penganut ajaran Kapitayan. Kemudian ajaran Kapitayan itu apa sih? Kalau kita artikan secara kasar, Kapitayan itu berkata dasar toyo, artinya air. Jadi penganut Kapitayan ini tidak hanya seperti mengikuti air yang mengalir, tetapi juga menyatu dengan sifat air itu sendiri, menyatu dengan sifat toyo, menyatu dengan sifat air. Sifat air itu tidak hanya mengalir, tetapi menggenangi, selalu mengisi. Air itu selalu mengalir, dia tidak akan melanjutkan alirannya ketika melintasi genangan, ketika melintasi dataran yang kebetulan di situ ada celah. Jadi sebelum melanjutkan aliran, sifat air selalu menggenangi dulu, mengisi sampai penuh. Ketika cekungan itu terisi penuh, maka air akan melanjutkan mengalir berikutnya untuk mengaliri tempat yang lain. Ini sifat air. Jadi penganut Kapitayan ini selalu mengisi, mencerminkan perilaku yang menjadi suri tauladan bagi saudara yang lain. Bisa menghidupi pola pikir, menghidupi perasaan, menjaga alam pikir, menjaga perasaan, menjaga sikap. Jadi kalau di luar sana mungkin kita melihat ada orang yang penganut Kapitayan atau menganut ajaran penghayat itu sendiri, tetapi tidak mencerminkan, perilakunya tidak mencerminkan welas asih, legowo, menerima apa adanya, welcome terhadap siapapun. Ini berarti hanya masih belajar bagaimana untuk menjadi pribadi yang berpenghayat, menjadi pribadi yang menganut ajaran Kapitayan. Jadi masih belajar, belum benar-benar terbentuk menjadi pribadi yang berpenghayat dan berkapitayan. Jadi kembali lagi, kalau dikatakan ajaran Kapitayan, ajaran penghayat, ajaran budi pekerti Jawi, dikatakan ajaran minoritas, itu salah. Kalau dikatakan minoritas, seakan-akan yang mayoritas itu justru agama-agama tertentu. Dan sedangkan ajaran penghayat, ajaran Kapitayan ini bukan bagian, tidak sama dengan agama-agama yang lain. Karena ajaran budi pekerti, sekali lagi saya katakan, wadahnya bukan bagian dari agama, tetapi wadah dari agama itu sendiri, yang selalu membudidaya, yang selalu memberdayakan semua ajaran yang masuk. Jadi seorang penganut penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penghayat menghayati kepercayaannya. Tidak akan bisa menghayati kepercayaannya jika kita tidak menghayati pikiran dan perasaan, menghidupi pola pikir, menghidupi pola hidup yang akan menghasilkan perilaku sebagai pribadi yang berpenghayat. Kalau tidak belajar untuk menghayati kepercayaan yang dianut, bagaimana bisa menghayati kepercayaan yang lain, kepercayaan yang dianut oleh saudara yang lain? Itu. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa bukan ajaran minoritas, tetapi cawan dari semua ajaran. Jadi ajaran budi pekerti ini tidak salah jika kurang tepat kalau dikatakan ajaran minoritas.
Justru penganut budi pekerti Jawi adalah sebuah cawan, ajaran yang mengajarkan untuk legowo, ajaran yang mengajarkan untuk selalu menerima, selalu turut mengembangkan sekaligus menjaga semua ajaran yang sudah berkembang. Demikian untuk sementara, gitu aja dulu untuk menjawab pertanyaan tentang kenapa ajaran Kapitayan, ajaran budi pekerti Jawi justru menjadi ajaran minoritas di telatahnya sendiri atau di bangsanya sendiri. Demikian, mohon maaf. Sambung lain waktu. Rahayu, 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 sakul.